Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pecinta hewan N2 TV, sekali lagi ini review kandang. Sekali lagi perkembangannya bagaimana, keadaannya bagaimana. Kita akan cross check pemula ini sejauh mana dia bertahan, dan pengalamannya pasti banyak banget ini karena sudah ada 1 tahun. Nah, ini ada sila sedaun singkong, ini ada ampas singkong nih. Ini makanan-makanan pokoknya. Nah, pasti kalau pemula ingat, ini dulu mantan karyawan di Jakarta ya Mas ya? Iya benar. Yang memutuskan untuk pulang dan beternak kambing, dan ini mengambil langkah ternak penggemukan nih. Nih sekali lagi ini dengan Mas Arif di Desa Sinar Seputih, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, Mas, Ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah ada 1 tahun? Lebih Ya? Lebih, Sudah hampir. berapa kali bongkar? 4. 4 kali bongkar penggemukan? Ya. Mau 4 ini? Mau 4 ini? Iya 4 ini. Dulu sebelah sini aja. Ya cuma sebelah. Sekarang kanan kiri. Bisa kanan kiri. Kanan kiri. Ceritakan sih perjalanan bisa awal cuman sebelah, sekarang kanan kiri. Apakah ini penambahan modal, apakah keuntungan, terus bagaimana perjalanannya? Kalau perjalanan, bilang perjalanan, lika-likunya banyak banget, nguras pikiran, nguras emosi, banyak lah intinya itu. Tapi saya tetap masih bertahan, dan pun teman-teman semua masih mau bertahan gitu, karena masih yakin akan prospek. Gitu. Makanya sampai sekarang pun saya masih bertahan gitu. Terus kan ini akan keempat kalinya ya. Ya. Yang pertama saya ingatkan ke Mas Arif lagi, saya kembalikan flashback lagi. Pertama dulu waktu dibongkar ada untung berapa, masuk kemana? Itu dulu ada sekitar 11 ekor. Total keseluruhan bersih laba keuntungan itu sekitar saya dapat 4,5 juta. Selama berapa? Selama 5 bulan. 5 bulan berapa ekor dulu? 11 ekor. 11 ekor. Itu yang 10 modal apa? Pribadi. Yang kemudian yang 1 ekor itu punya orang tua yang kebetulan ngelahirin, terus sekalian digabungin. Oh, pejantannya. Iya, pejantan. Jadi total itu sekitar 5,5 kalau digabung. Yang kedua? Yang kedua itu sempat ngalamin rugi. Ruginya bukan rugi di uang sih, ruginya di rugi waktu. Kenapa? Itu karena saya nyoba waktu itu masih belajaran, tapi modal nekat nyari sendiri. Nyari sendiri, ternyata dipelihara berapa bulan, ternyata itu jenisnya kacang, nggak tahu saya. Nggak bisa berkembang. Nggak bisa berkembang di situ. Akhirnya ya tetap dapat keuntungan, cuman saya ruginya dirugi di waktu. Melihara sekitar 4 bulan, cuman dapat keuntungan 2,5 juta. Menurut saya sangat rugi. Sangat rugi. Sangat rugi. Dari 15 ekor. 15 ekor? Iya. Jauh ya? Jauh. Terus yang ketiga? Yang ketiganya waktu itu, yaitu saya masih nekat buat nyari sendiri. Nah, nyari sendiri, dapat bagus-bagus, kok ada yang tertarik harga tinggi, ya saya jual. Nggak taunya malah nyari yang segitu lagi sulit, ternyata saya terjebaknya di situ. Dapatnya malah jelek-jelek. Itu tak balik lagi, susah buat susah buat cari bibit lagi. Waktunya ongkos habis di perjalanan segala macam. Ya untung ya tetap untung, cuma tipis banget. Yang ketiga, yang keempat ini dapatnya gimana? Yang dapat ini waktu itu karena saya masih sibuk kerja juga, saya diburu-buru waktu. Karena pingin pembesaran buat bongkaran, saya lewat bakul. Lewat bakul ngerut, balik lagi karena waktu itu saya mau nyari-nyari sendiri, nggak ada waktu, saya sambil kerja gitu. Karena sejujurnya kalau penggemukan kayak seperti ini harus dibantu dengan keseharian. Kita nggak bisa ngandelin yang ada di kandang.
Maksudnya ekonomi. Ekonomi. Kita sehari-hari butuh ya. Kalau buat saya pribadi buat rokok, buat ngopi, buat keluar. Itu kalau cuma ngandelin kambing, itu malah nggak dapet apa-apa. Kejual mulu malahan. Serius Mas? Iya. Kejual mulu? Kejual mulu. Malah nggak dapet apa-apa. Makanya semacam ini kalau bisa sih yang menggemuk-gemukan punya penghasilan lain. Karena ini kan hitungannya bulanan, bukan buat harian. Bulanan. Iya, buat asalnya ngomong 4 atau 3 bulan sekali, kecuali sistemnya memang bisnis jual beli. Kalau saya kan memang sekali ngisi, bongkar sekali gitu kan. Jadi untuk keseharian berbulan yang lewat itu saya harus memikiran buat keseharian. Beli rut-rutan di pedagang, dapat harga berapa sesuai tidak? Kalau waktu itu harga sih sesuai, karena dia mau bertanggung jawab untuk ngambil lagi. Itu waktu itu masih di harga 14,5 saya. Total itu ngambil 17 ekor. Saya dapat musibah kematian, mati 4. 17 ekor mati 4? Ya. Lah ini bisa ketemu kembali enggak? Ketemunya yang 4 itu sebenarnya kayak saya hitung-hitung keuntungan saya. Yang 4 itu. Yang 4. Yang 4. Jadi kalau itoh ini terjual berarti nggak kembali? Nggak kembali. Nggak untung? Nggak untung. Jadi kembali modal dan kembali modal pakan? Iya, di situ. Akhirnya memang karena kita juga waktu itu kan ada teman yang nyari sendiri, ternyata dia dapat untuk saya urut-urutan waktu dari bakul 14,5 itu sebenarnya ada teman juga yang nyari dapat harga 13. Dia nyari di wilayah Sendang. Nyari di wilayah Sendang. Dapat di harga 13,5, 13. Rut-rutan. Rut-rutan. Ya karena waktu itu saya memang ada waktu buat nyari ya saya bakul, jadi ya mau nggak mau. Tapi sekarang ada perkumpulan anak-anak yang penggemukan seperti ini, terus kita cari solusi, kumpul. Karena sejatinya kalau kita mau berdiri sendiri itu kalau nggak modal tebel-tebel, ya kita berat juga. Akhirnya kita kumpul sama anak-anak sini aja yang sistemnya penggemukan, breeding segala macam, kita cari solusi yuk segala macam. Oh ternyata ketemu, akhirnya sekarang bisa kebantu. Bisa kasih clue atau contoh-contoh solusi yang bisa didiskusikan terus ketemu solusinya? Masalah yang permasalahan kita yang pertama itu ya rata-rata itu kan kita pinjaman ya. Pinjaman itu terkendalanya di waktu. Kita di waktu diberi waktu 9 bulan itu sangat pendek. Kita nggak mau kita harus nguber-nguber biar waktu 9 bulan itu jangan ada jeda waktu untuk kandang kosong. Akhirnya kita buru-buru, yang mau nyari sendiri kadang-kadang nekat ambil aja karena kita mikirnya jangan sampai waktu itu kelewat begitu aja lama. Akhirnya kita nyari terus dapatnya ya seadanya, atau enggak lewat sistem bakul. Sistem bakul yang kadang-kadang tetap bakul dapat keuntungan juga. Sebenarnya kayak seperti saya ambil 14,5, teman saya pun bisa dapat 13,5 gitu kan. Nah, dengan adanya sistem ini perkumpulan seperti arisan lah. Jadi kita nggak akan permasalahan kita pertama di waktu itu nggak akan berpengaruh sama kita. Apa sebabnya di arisan itu? Ada sum-suman? Ada sum-suman. Di situ semisal anak-anak ngambil 25 juta seumpamakan. 25 juta itu kita ada anak 9 orang. Nah, 9 orang itu kita sum-suman 3 juta. 3 juta kalau 9 orang itu sekitar 27 juta. Nah, jadi 27 juta itu akan diberikan kepada siapa yang bulan pertama yang mau penutupan. Nah, ketika penutupan itu uang itu diberikan kepada yang tutup pertama buat nutup, setelah cair ntar diberikan ke anak yang mau penutupan bulan berikutnya. Jadi tanpa harus bongkar kandang. Oh tidak. Oh kita cuma ngasih 3 juta di awal. Nanti buat nutup si A umpamanya. Si A. A sudah tertutup, pinjam lagi. Ya, cair. Nanti yang ini mau nutup, uang yang pinjaman itu dikasihkan lagi. Kasihkan lagi ke selanjutnya. Jadi untuk yang pembongkaran nggak akan khawatir harus. Biasanya kan kita udah buru-buru. Wah, mau bongkar. Waktunya penutupan? Kita bongkar apa? Mau harga berapa? Yaudah kira-kira udah cukup buat penutupan, buat nutup. Yaudah bongkar aja. Nah sekarang enggak. Sistemnya kita mau udah waktunya tutupan, ya udah ngambil uang itu aja gitu. Di kelompok arisan kelompok arisan itu. Yang penting anggotanya totalnya umpamanya 27 ya. Ya berarti nanti siapa yang
pinjam pakai itu dulu, Nah, kita beli. rolling terus gitu awal, tapi syaratnya pertama yaitu tadi Sudah punya ternak, sudah punya ternak. tidak kosong blong gitu. Tidak kosong blong. Kalau kosong blong yang buat duit sum-suman itu akhirnya kan kepake buat belanja. Di situ Nggak bisa buat nutup. nggak bisa nutup. Artinya tidak kosongan untuk pinjam. Artinya sudah benar. punya stok, pinjam dulu ditambahi. Iya, Ya. Gitu. Jadi kasarnya ngomong, kita pinjam sekali, mau kita 2, 3 tahun, 4 tahun pun selagi anak-anak apa orang itu masih solid, tetap lanjut gitu loh. Kita kan kendalanya pertama masalahnya di waktu. 9 bulan itu kurang cukup buat peternak. Kalau bayangan kan 9 bulan lama. Dalam Iya. prakteknya? Dalam prakteknya memang lama. Kayak memang kita mau saya sistem breeding. Sistem breeding itu waktu 9 bulan sangat kurang. Berarti pinjam seolah-olah lama, tapi waktu kita pelaksanaan ternak seolah-olah pendek banget ya? Iya seolah-olah lah. Iya. Singkat Karena waktunya. singkat banget. 9 bulan. Prediksi saya pertama bisa bongkar 3 kali. Ternyata nggak bisa. Maksimal itu 2 kali. Maksimal. Paling maksimal. 1 bulan buat proses pinjaman, kita nyari barang segala macam, ternyata nggak cukup gitu loh. Ternyata belum di jalan ada kendala, masalah harga, masalah apapun itu. Berarti dalam waktu awal pinjam terpotong ada 2 bulan. Ya sekitar ada 2 bulan, karena untuk waktu penutupan semama kita penutupan bulan 10, tanggal 20 semama. Itu kadang-kadang tanggal awal bulan kita udah penutupan. Gitu loh. Karena waktunya kita tuh pusingnya selalu diburu-buru, wah ini tanggal 20 udah awal bulan buat pembayaran. Kita udah pening di situ. Udah pusing kan? Udah pusing. Waduh ini waktunya penutupan. Ada kelompok ya tadi ya, kelompok arisan. Ini tadi solusi pertama sudah terpecahkan ya, Iya. masalah pembayaran lah yang menutup. Terus kedua solusi cari bibit bagusnya gimana? Kalau pencari bibit pertama, kalau mau nyari sendiri, kan sekarang media sosial itu bisa digunakan buat kita nyari lah ya. Nah, kalau bisa hati-hati, karena ternyata sekarang itu banyak penipuan. Ya, realnya ada gitu loh. Jadi, semisal Anda beli barang, pastikan dulu alamatnya, tempatnya. Jangan asal kita transfer aja gitu. Kita harus tahu lokasinya, sesuai nggak dengan Google Map. Orangnya, lokasi peternaknya, siapa yang dituju mau belinya di mana. Kalau sekiranya belum yakin, kita jangan tergiur dengan harga murah. Oh, ada orang yang nawarin harga murah, jangan tergiur di situ. Karena logikanya orang itu sekarang udah pada tahu harga gimana sih pasaran peternak itu seperti apa. Jangan tergiur dengan harga murah. Kalau ada yang nawarin di situ malah harusnya lebih berhati-hati. Itu. Kita harus pastikan dulu pertama lokasi, kemudian alamat sesuai nggak dengan Google Map. Kalau bisa sih nyari yang lewat YouTube, karena memang menurut saya lewat akun YouTube itu memang sangat recommended gitu loh, karena bisa dipercaya gitu loh. Ada lokasinya, ada videonya. Kadang-kadang orang-orang yang di Facebook, terutama di Facebook itu ya, itu sangat rentan menurut saya. Rentan di Facebook. Kenapa? Itu bisa aja orang lain ngambil sebuah video dari channel YouTube lain, kemudian diupload, dia bisa ngaku-ngaku itu barang dia sendiri, gitu loh. Jadi jangan sampai jadi korban lah, gitu loh. Hati-hati, kalau bisa sih, menurut saya anjurin tuh lewat channel YouTube. Oke, ini kejadian yang hampir serupa. Ini sudah beberapa hari terjadi oleh teman kita, dan syukur alhamdulillah Mas Arif juga mengikuti ternyata perkembangan media sosial. Jadi untuk semua penonton, saya benar-benar menyarankan kalau beli ya, untuk Mas Arif juga untuk teman-teman yang lain, kalau beli ditawari harga murah, cek dulu nomor KTP-nya, tanggal lahirnya, nomor aslinya, terus kemudian alamat lengkapnya, terus kemudian farmnya, cek lewat Google Maps, semua harus dicek sebelum itu terjadi. Apalagi tawaran harga murah, kan? Kemarin ada teman yang sampai
Ya maaf ngomong, tertipu sampai ada 30-an juta. Ya. Itu kan hanya tergiur harga murah, ini berbahaya. Ya. Terima kasih Mas Arif mengingatkan lagi. Nah, balik lagi ke cerita selanjutnya. Bagaimana, adakah solusi dari kelompoknya Mas Arif terkait nanti jualnya bagaimana? Kalau untuk masalah penjualan, kita kembali ke masing-masing. Kita solusi pertama kita itu diadakannya perkumpulan itu karena kita itu terkendala di masalah waktu. Memang di antara anggota itu ada yang peternak sapi. Nah, jadi sapi mereka juga dengan sistem 9 bulan itu sangat kurang buat sapi. Makanya dari situ itu sebuah solusi benar-benar ngeringanin beban banget, sangat berasa banget. Enggak, ini kalau mau dijual nanti besok apa dirundingkan dulu ke kelompok atau jual masing-masing? Tetap jual masing-masing. Jual masing-masing. Jual masing-masing. Ketika untuk penjualan, pencarian buat bahan bibit itu tetap kembali ke masing-masing kelompok. Kelompok jadi itu nggak menaungin masalah penjualan gitu. Artinya masing-masing individu ya? Iya, individu. Kita diberi kesempatan waktu, tidak terburu-buru, agar tidak murah maksudnya ya? Iya. Jadi kita nggak akan tertekan oleh waktu gitu. Yang mau sistem breeding ya kan paling nggak 1 tahun 12 bulan, monggo, nggak akan dikejar-kejar jatuh tempo, santai. Jadi saya pun akhirnya relax gitu loh. Saya mau breeding, apa mau penggemukan, itu nggak khawatir masalah waktu lagi gitu loh. Nggak khawatir ya? Nggak khawatir. Bahkan teman-teman saya sebelumnya nggak taunya malah udah jalan, dan mereka semua sangat mensupport sistem yang seperti itu. Mereka semua udah jalan, bahkan kandangnya bisa nambah-nambah dari sistem itu gitu loh. Yang berkembang, sangat berkembang banget. Makanya kalau kita mau berdiri sendiri ya mungkin bisa ya, cuman prosesnya sangat lama. Kalau bisa teman-teman yang di kampungnya atau siapapun lah pernah kenal, yuk kita bareng-bareng, mending seperti itu solusinya. Sistem arisan atau seperti apa gitu loh. Kita karena peternak itu kita gemukin, kita besarin, itu butuh proses gitu. Butuh proses. Jangan sampai kita akhirnya kolab karena sebenarnya gara-gara waktu. Cuman gara-gara waktu. Iya, jadi permasalahan juga gara-gara waktu. Karena kita mikirin semisal, waduh, seumpama lebaran haji bulan 8, kita penutupan bulan 7 seumpama. Kan mau nggak mau, sebenarnya kita nunggu sebulan lagi udah dapat harga tinggi, gara-gara waktu jatuh tempo kita bulan 7, ya mau nggak mau kan bulan 7 harus dibongkar. Dengan adanya sistem ini, kita terserah mau jual kapan. Terserah. Gitu. Yang penting penutupan, untuk penutupan pinjaman sudah ada yang difikirkan. Ini tadi disebutkan di awal sudah tidak ada untung. Ya, untungnya sebenarnya saya ada untuk yang betina-betina ini. Untungnya di betina. Ya, dari proses awal sampai sekarang ini proses untungan saya nggak saya beliin pejantan, tapi saya beliin ke betina. Dan alhamdulillah sekarang udah beranak semua. Udah beranak semua. Beranak semua, 4 ekor, sebenarnya 5. Tapi waktu itu satu terjadi kecelakaan, kakinya pincang. Berarti itu lagi hamil. Akhirnya bahasanya saya berein, dapat harga 700. Saya beli waktu itu harga 900, udah saya pelihara sekitar 6 bulan. Sudah 6 bulan. 6 bulan. Tapi untungnya di sini anaknya laki-laki, alhamdulillah ya, walaupun ada betina anaknya ada perempuan, tapi ada anak laki-laki gitu. Kalau ini untuk pemula, dari pengalamannya Mas Arif, apakah ada solusi lain selain pinjam? Ya ada. Apa? Sistem breeding. Sistem breeding. Ya. Untuk modal pertama enaknya gimana kalau saya nggak pinjam? Enaknya. Biasanya kan, maaf nih ya. Ya. Terburu-buru nafsu. Ya. Pingin langsung banyak. Ya. Terus akhirnya modal pinjam. Skill tidak punya. Pengalaman belum paham. Terus banyak kematian, pusing, cari rumput pusing, marah, emosi kan. Nah ini gimana enaknya biar pemula ada tawaran solusi selain pinjam? Yang pertama selain dari pinjam, ya pertama kalau bisa ya cari gadean. Ada kok banyak kok yang
ngasih gadean, mau nggak kamu ngurusin tempat saya segala macam. Gaduhan. Gaduhan, Oh. ya gaduhan. Seperti itu dulu kalau memang belum ada modal tapi punya niatan buat jadi peternak, ya kalau bisa gaduhan. Kalau enggak ya apa ya? Ya itu mungkin salah satunya solusinya kalau memang benar-benar nggak ada modal. Tapi kalau memang punya modal sedikit dua dikit ya peliharalah betina. Betina juga jangan yang dere. Kalau bisa yang babon atau yang enggak sekaligus yang udah punya anakan. Jadi cepat berkembangnya. Kalau derean lama, saya pernah alamin itu. Lama ya? Lama banget. Dari proses melihara sampai dia minta kawin sampai ngelahirin itu waktunya lama banget. Oke, terima kasih Mas Arif ya. Ya. Sukses. Amin. Walaupun Terima kasih. saya percakapannya mungkin penonton juga kurang puas. Ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa disambung lain waktu. Dan ini pengalaman hebat untuk kita semuanya peternak pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.